Nun sebentar baru dan di Purwakarta dituliskan dalam video kelompok pendidikan Handung Mas Dudi di Papua yang utama. Mbah. Kamu nih wonten Mas Andi ingkang sampun rawuh. Lagi sapa meneh Andi iki? Mas Andi menika rencangipun Dimas Dwi Utomo utawi Tole Dwi Utomo menawi njenengan Mas Tani. Jarene sik dulure adikmu lho. Oh inggih, menika tasih sederek napa rencang. Ya gawe dulur ae aja kanca. Nggih. Pripun Andi Sugeng Dalu, pripun pawartase? Bagaimana Sugeng Dalu. Saged basa Jawa nggih? Nggih, saged sedhi. Nggih. Nggih temen wae menika kula tilar rumiyin pinjen jagungan kalian Tole Dwi Utomo kalian Dimas Andi. Nggih. Terangaken panjenengan asline pundi? Kula asline Gambor. Gambor. Nggih. Cuman saniki tasik tumut meresepah teng Kertosari. Oh, anak cedhek Kertosari kene ae. Nggih. Lagi Mas Dwi Tole Dwi Utomo niki tasik teng anu nggih. Pripun? Teng pundi jenengan? Rahayu kak kesupen. Rahayu pangestunipun mugi tansah ginanjar rahayu. Pripun? Panjenengan tasik teng pundi Melek? Kok Melek? Patoman. Nggih. Nggih. Melek niku jangan gambar kene Andi. Melih niku nggih kidule niku. Mbah nggih. Tapel wates. Nggih. Nah, selama ini apa yang ditekuni Mas Andi? Isen pian. Saniki lagi lagi bibit bambu, Mbah. Damel Bambu damel. nggih damel ditanam liar. Untuk penanaman liar niku, Mbah. Nggih kali napa coba mensupport sumber-sumber ingkang mulai kering pindah wonten sareng rencang-rencang art Banyuwangi. Iki kudune kaya aku ngene duwe isin lho. Isin karo cah nom-noman ini. Lho kan jenengan kan sampun maringi ruang damel ngeten niki kan nggih support to kek ya napa. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ngomong aku ngene iki ya dianggap urun rembuk pisan urun nganggo kemajuane panjenengan kabeh. Nggih pasti tentu niku, Mbah. Amin. Amin. Terus selama ini apa yang sudah diterapkan Mas Andi? Kami coba mencari observasi bambu-bambu yang mulai langka. Yeah. Itu coba kita perbarui lagi, coba kita untuk bibit kembali itu diperbanyak lagi lah intinya gitu. Selama ini sudah menanam di daerah mana saja Mas Andi? Berapa titik yang sudah ditanam? Selama ini masih banyak, sudah belasan titik sudah. Sudah belasan. Mungkin daerah-daerah mana aja mungkin? Sekitaran di daerah Singonjuru ke atas sampai Songgon. Singonjuru sampai Songgon dan Banyuwangi sudah ada beberapa juga. Sebenarnya apa kok keinginannya Mas Andi kok mau nanam bambu itu punya keinginan apa kira-kira di dalam pemikirannya itu gambarannya bagaimana kan? Ya saya beserta teman-teman Mas Dwi ini beserta teman-teman komunitas saya di Art Banyuwangi itu, Mbah, ya gelisah soal lingkungan atau bukan gelisah sih apa seneng lah, Mbah, sama lingkungan iya sama tanam-tanam. Sedikit kekhawatiran mungkin ya. Nggih, ya. Kan anak cucu kita nanti tidak mempunyai air. Apa ngoten kira-kira? Nggih, mekaten, Mbah. Air-air yang sudah mulai mengering atau menurun kualitasnya seperti ngoten nggih, Mbah. Terus semakin tahun malah tambah langka, malah tambah mahal kan nantinya air ini. Untungnya wonten jenengan ngoten iki. Iya sareng-sareng, Mbah. Dimas Dwi, rone nggar. Nggih, pripun kak? Janjane piye nggar? Aduh coba jelasno. Nah, awal-awal nih kan kali Mas Andi ini kan rencang cak pian ya. Mana-mana ketara usingan itu. Kali Cak Sandi ini kan rencang teater di Untak dulu waktu masih kuliah gitu kan. Nah pasca beliau itu lulus, saya nggak tahu rimbanya kemana gitu kan. Nah di suatu momen beliau niki celatu teng kula ngoten kan. Ayo Cak, iki kelenti lari-lari dicelak dewek gitu kan. Maksudnya anak-anak adik-adik teater gitu kan.
Nah, akhirnya lewat momen itulah nyambung gitu kan. Ya tempo hari waktu pan nih kulit hang riko sebelum hang moro-moro WA tulung ngono isun, maksudnya partnership terkait konservasi itu. Oh, iya, Konservasi niku kan. Berhubung saya juga lagi observasi, seneng observasi kayak gitu, akhirnya saya sempat sewanteng daleme Cak Sandi niki melihat proses pembibitan itu, akhirnya ada semacam support lah gitu kan. Raketang polybag saadah ngoten kan, setidaknya kan ada sebagai momen untuk silaturahmi mawon gitu kan. Karena bambu itu kan kalau di kultur budaya kan erat kaitannya dengan air, yang pertama. Yang kedua punya nilai gitu kan. Kalau zaman dulu itu dari sisi arsitektur bangunan, bambu itu kan salah satu rumah yang tahan gempa karena fleksibilitasnya gitu kan. Nah, maka dari itu ya sudah gitu kan, banyak sharing, banyak diskusi. Kemarin Cak Sandi ini perform gitu kan dengan teman-teman teaternya, perform di Jagir gitu. Jagir. Nah, dari sana bambu juga punya nilai ekonomis gitu kan. Salah satu hal yang bikin resah kalau bagi saya yang nyambung dengan Cak Sandi ini kan, bambu itu kan sekarang mulai langka jenis bambu tertentu. Mbok menawi kakek nate perso bambu wulung ya. Tutul sama wulung niku nek misale wonten niku saroku sering digawe kursi, meja, malah digawe gedhek barang. Lek wulung niku sing ireng niku. Nggih, terus. Nah, Cak Sandi niki madosi ta sik. Patus bambu wulung. Bibit untuk bibitannya gitu kan. Untuk mbok menawi Semerep daerah pundi. Nah, terus Mas Andi selama bisa ini di rumahnya itu apa saja, jenis bambu apa saja Mas Andi? Masih ada beberapa jenis itu, kayak ada jenis bambu tutul itu tadi, ada 2 tutul itu, bambu tutul yang asli, yang seratnya corak tutulnya itu lebih padat dan lebih bergaris lurus itu. Kemudian itu dari mana dulunya Mas Andi? Gimana Pak? Gimana kayak? Dari mana dulunya awal mendapatkan? Oh, dulu itu saya juga memiliki guru soal perbambuan itu dari Mas Tok Setianto. Oh, itu seorang sampai dia dijulukin manusia bambu kan. Nah, itu umnya nih. Beliau orangnya di asli Genteng daerah mana itu kurang tahu saya kayak. Ya, cuman sekarang sudah dipindah di Banyuwangi juga, tapi dia sedang bertugas di Jakarta, Bandung gitu. Untuk pekerjaannya beliau juga melakukan tata pengelolaan tanah itu untuk ditanami bambu. Yang sifatnya itu untuk budidaya sudah itu kayak untuk besar lah itu, untuk pengeluaran yang lebih besar gitu. Lalu terus Mas Andi ini berternak bambu. Budidaya kan bambu ini, apakah hanya untuk observasi kan? Ya, intinya itu observasi saja Kak, observasi saja, kayak tidak tahu bonusnya nanti ada pesan atau ada yang pesan bibit, ada yang pesan bambu. Setidaknya kan saya sudah memiliki itu kayak gitu, maksudnya iya ada tahu entah tentang soal barongannya, soal pembibitannya gitu. Jadi saya dan wakil teman-teman di Art Banyuwangi ini beserta Cak Dwi tidak semerta-merta hanya menggunakan bambu ini secara seenaknya saja gitu lah, kayak untuk sebuah keuntungannya kita saja. Terutama bambu wulung nggih. Bambu wulung itu saya dulu tuh pernah tahu itu di daerah Jalan. Oh, jalan Sempung ya? Nggih, daerah Genteng Sempung. Iya, Sempung. Iya. Nah, di sana itu saya mempunyai teman Juri itu anaknya putranya Kiai di Jalan sana. Seingat saya dulu di belakang rumahnya itu ada bambu wulung banyak. Siap. Coba nanti kalau misalkan memang ini diperlukan juga, coba saya nanti coba calling Dwi atau Gatot. Kalau Gatot itu rumahnya Darungan. Siap. 2 tempat ini memang terlihat bambu itu masih banyak. Di 2 tempat antara Jalan dan Darungan itu masih banyak sekali. Darungan itu di mana Kak? Darungan itu kalau mau ke Sempu, kan lewat Temu Guru. Nah itu belok kiri perempatan apa itu Sukonatar. Perempatan lampu merah Sukonatar. Kalau yang ke kanan itu Darungan atau ke Sempu atau
lewat Damsari. Ya. Damsari, sebelum Damsari itu daerah Darungan itu. Oh. Bukan Pendarungan tapi Darungan, nggih, Pendarungan sini, nggih. Lah iki wonten Darungan. Oh, nggih nggih Nah, nggih. itu memang di sana itu masih Masih banyak spesies bambu ya. Bambu. Iya, Terutama iya. bambu wulung. Ulung ya. Yang hitam itu saya Iya. tahu di daerah sana. Siap nambah nuwun info nih. Aja nanti itu juga saya coba calling orang-orang Iya. orang Pendarungan. Di Banyuwangi sini ada kayak, cuman itu sudah mulai ada beberapa, cuman hanya beberapa bambu gitu yang masih tumbuh gitu, tidak full sebarong gitu. Oh, tidak Iya, bergerombol ngoten ya? iya, hanya beberapa, hanya 7 lonjoran gitulah kayak itu yang sudah sudah siap panen lah, setidaknya sudah siap diproduksi. Dan ketika misalkan itu ditebang kan secara otomatis kan wah, udah Juga nantinya gitu. iya Loh, weh. Mas Andi untuk mengambil misalkan mengambil Iya. ini mengambil apa Bibit- benih bibit. bibit bambu ini gimana? Itu Diambil- kita ambil dari carangnya, dari carang. Oh, bukan dari rebungnya, bukan. Bukan kayak dari carangnya. Jadi kan bisa lebih potensi selamatnya pohonnya ini kan agak lebih besar gitu. Terus tidak merusak Barongan. barongan bambu itu kayak nggih. Tutup borongan, Lek. Campurannya itu berarti kan ya apa ini ya, apa cabang-cabang yang kecil-kecil ya? Iya, itu cabang-cabang yang kecil itu yang mulai tumbuh serabut akarnya gitu kayak. Oh. Iya, jadi yang tidak semerta-merta setiap carang bisa diambil kita benih gitu, jadikan benih, tidak. Jadi yang mulai tumbuh serabut akarnya gitu kan ada kan di Iya, tiap iya. carang-carangnya itu. Nah, itulah yang kita Itu potong. diambil gitu. Nggih, yang Nah, ini sharing. Karena kula kan teng bambu niku kan mengenali jenis-jenis bambu kan juga kurang awam, karena kalau di rumah ada 2. Bambu tali, ambi nggih bambu apus kali benel, jenis benel. Nah, ada berapa jenis bambu? Kan kalau misalkan kalau tumbuhan hutan setidaknya sering sharing kali narasumber kalau kayak punya Bapak di Alas Purwo sharing jenis bambu gitu. Nah, kalau bambu Nawi sendiri. weruh berapa jenis bambu sih? Hangono yang pernah Anda tahu lah. ya secara universal untuk jenis bambu itu ada 1.500 sampai 1.800 jenis bambu. Jenis bambu di dunia yang diketahui itu. Dan di Indonesia sendiri kurang lebih 150 sampai 180 jenis bambu. Jenis bambu ya? Jenis bambu yang ada di Indonesia. Ini kok termasuk bambu kuning atau nih kok? Nggih, dados bambu kuning, Bambu serat nama bambu. nggih, serat kuning, Nggih. surat kuning, Nggih. nggih serat kuning niku. Soalnya jarine ya kena digawe penangkal sihir barang ngono kan. Nah, ya, itu orang itu sebuah kajian yang unik. Nah, tadi kan sempat bahas bahas bambu wulung nih kan. Nggih. Karena saya punya pengalaman dengan bambu wulung. Dulu kan tangan pernah patah gitu kan, waktu kelas 3 SD. Nah, di Gunung Lawu patahnya. Jadi sama kakek yang di sana itu direkomkan ke Sangkal Putung kan. Nggih. Nah, setelah pulang itu dibidai kan, biasanya kalau patah itu kan pakai bidai Nggih, apa? kayu. Bidai Gip gitu. PMR itu. Anu sing kayak semen. Palang merah bukan? Yang palang merah. Oh. Kan kayu, yang kayu ada bantalannya itu kan. Nah, baru inget gitu kan, sempat juga kepikir gitu kan, loh kenapa harus bambu wulung gitu kan nggak, bambu kan, semua bambu kan sebenarnya bisa gitu kan. Yeah. Cuma yang dianu kenapa bambu wulung yang disyaratkan saat itu gitu kan. Nah, mungkin juga ada sebuah apa ya, kayak nilai khusus nggih. Nggih. Karena bambu wulung itu kan termasuk hang disakralaan, Lek. Nah, dari sana sebenarnya itu punya nilai gitu kan. Cuma belum ada penelitian khusus kayaknya kenapa, kalau ini kan versi kultur kan kan. Iya, betul. Sehingga bambu wulung itu dipakaikan entah karena faktor apa nggih. Biasanya kan kalau secara ilmiah itu kan ada sebuah frekuensi tertentu atau vibrasi tertentu yang entah untuk mempercepat pemulihan atau bagaimana, mungkin seperti itu. Kayak di bambu kuning itu kan kurang lebih kan kalau secara kultur kenapa disyaratkan untuk penangkal magic
dan sebagainya. Nah, otomatis itu kan punya nilai. Nggih. Ya, sehingga itu digunakan untuk semacam apa ya, kayak alternatif lah dari secara metafisiknya kan gitu. Karena Banyuwangi erat dengan kultur dan budaya gitu. Cuma kita nggak membahas secara negatifnya, tapi mungkin karena untuk kekayaan budayanya gitu. Tapi memang apa ya, sesuatu yang bulung gitu ya, sesuatu yang bulung itu di ranah kita ini kayaknya memang ada spesial tersendiri. Benar kan? ya. Hanya bambu, tebu bulung, terus nyun sewu nopo kalau misalkan sampean ndang gawe ake. Kecubung wulung kuwi sing paling apik jarene. Nggih. Jadi salah satu sesuatu yang berwarna hitam itu kayaknya akan mengandung sesuatu juga. Siap. Gagak kan ireng. Gagak itu pun juga untuk sarana apapun juga bisa. Siap. Misalkan untuk nyeluk golongane makhluk astral, kudu bakar sate gagak. Iya. Nah, ini kembali lagi kepada bambu wulung. Bambu wulung ini kan bambunya kan besar itu ya. Iya, besar sejenis seperti hanya bambu petung gitu kan, cuman warnanya aja yang hitam. Nggih. Yes, kayak tebu ireng ngono kan. Nggih. Nah, ini enggak tahu itu mengandung sesuatu apa, soalnya yang biasa digawe ngenceng nih tangan sing kesuwe kadang-kadang ndabel bambu wulung niku nggih. Berarti sing kula nganu niku cocok nggih. Cocok. Karena mungkin ada ada kandungannya yang bisa mengembalikan tulang-tulang apa ngono nggih. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya itu. Dicari juga sama orang-orang yang ngerti gitu ya, seorang tabib lah gitu. Mungkin dipergunakan itu untuk media pengobatan seperti itu kayaknya. Tidak heran kalau misalkan bambu wulung itu cepat entek. Cuma mungkin selain itu kan juga dari fungsi. Kemarin waktu kulo teng Malang gitu kan, ada saudara bikin kafe itu pakai bambu wulung gitu kan. Jadi artistik, kalau dari sisi artistik mungkin dapat juga. Cuma selain itu mungkin ada nilai-nilai secara metafisik juga gitu kan, sehingga itu banyak ya, termasuk mahal ya, mehong ya. Iya, kalau misalkan kita garap secara dengan maksimal atau dengan niat untuk finansial gitu, wah itu banyak yang dicari kayak. Tapi kan gimana soal kebudayaan, soal kiat luhurnya itu kan sia-sia nantinya kayak. Ya untungnya isih ono koyok Mas Andi barang itu yang mempunyai pemikiran bahwa itu nanti pun bagaimana kalau misalkan itu hanya untuk finansial saja. Untuk kemanusiaan itu akhirnya apa? Iso bambu gulung garek cerita tok nantinya. Cuma kan memang apa ya, banyak hal sih di era modern ini yang mulai hilang gitu kan. Makanya kan untuk gerakan sebuah konservasi itu kan boten saged kiambaan. Makanya kayak kata Mas Andi gitu kan, yang di bambu karena masih berkaitan juga dengan erat kaitannya dengan konservasi air. Bahkan di beberapa daerah termasuk Banyuwangi, bambu itu punya nilai tersendiri ketika dibuat angklung kemudian dipakai untuk musik gitu kan, karena dari sisi frekuensinya itu pripun nggih, kados mendayu gitu loh kayak. Jadi kayak menenangkan ketika nenong karena angklungan. Karena di Jawa Barat sendiri juga di kultur ketika naratas gitu kan, itu salah satunya pengiring musiknya itu menggunakan bambu sama gebang. Jadi bambu dibuat kayak telempung ya, yang kayak kendang itu. Itu yang pertama. Yang kedua sama pakai karinding. Kalau pakai karinding itu bahannya ada dua, dari bambu sama gebang gitu kan. Jadi nadanya itu benar-benar bisa bikin merinding gitu kan. Nggih, leres. Itu karinding ya. Karinding. Nah, fungsinya untuk mengusir hama kan. Iya, betul. Artinya ketika alat musik itu dipakai kan ada fungsi frekuensi ya, karena kalau kita ini bisa jadi pemicu juga untuk mengkaji gitu kan. Otomatis mbah-mbah kita dulu kenapa pakai itu gitu kan.
Salah satunya kiling, ya. Kiling. Ada Kiling lagi, itu Kak? kan juga pakai bambu juga cagaknya kan. Kayak jaga-jaganya itu kan untuk penyangganya Nggih. itu, strukturnya itu. Nah. Nggih. Kemudian ada lagi Kak, Kak, layangan suangan itu loh Kak. Oh, iya. Nah, suara ultrasoniknya dari suangannya Nah. itu kan semua konstruksi layangannya kan juga dari bambu. Nah, terus apa yang bunyi itu kan juga bambu kayak. Dewa sing kayak anu panah itu. Ya, yang bentuknya seperti panah itu Untuk busur. anunya, sendarannya itu dari apa? Dari Apa itu dari? jalure aren jadi iya. Ya, itu Sepertinya bisa. ya. Atau Itu pakai bisa, Kak. niku sing kados anu niku lho. Saya pernah tahu itu pakai aren, cuma yang biasa pakai talinya itu loh. Kan enten sing damel tali nopo sih nek dugi senes. Buatan sing Kalau yang kuning dugi ini apa ya? kelapa kan biasanya didamel tali nih loh, diseset batangnya, diperet ujungnya, itu dipakai sendaran. Lagi anu janur ini loh, sambatan. Bukan, yang pelepahnya itu loh. Oh, pelepahnya. Tali yang bisa pakai tali, Papase niku. senes. Ini apa nih? Misalkan anu niku loh. Duh, istilahnya apa sih? Sabut. Bukan di yang daunnya. Di tulang daunnya itu yang atas itu kan dipencas. Ini sing arang-arang nih gitu kan. Boten. Oh, mboten. Senes, nah ini kan pembungkusnya, pembungkus bonggol anunya itu. Kan pelepahnya niku loh, kan atasnya itu kan bisa ditarik. Nggih. Diseset sekedip terus ditarik itu biasanya itu jadi yang tali. dibuat anu, Nggih. yang dibuat Iya. sendaran ini. Nggih. Oh. Dulu pernah saya di daerah rumah itu pakai itu. Dipisahkan malih kan? Nggih, dipisahkan. Oh, anu. Jadi supaya kena angin kan bisa bergetar. Nggih. Ya, dari getaran itu kan dari bolak-baliknya itu kan Nggih. getaran hingga menghasilkan itu Soalnya kan. saya dulu itu katanya itu lebih baik itu yang paling baik itu anunya janurnya aren. Nah, Nggih, itu sebenarnya juga. kayak, Ya macam-macam gitu. macam-macam lah sesuai kearifan lokalnya Nah, gimana. Nah, budayanya. itu kalau mungkin digali lebih dalam akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Seandainya Iya. bambu hal-hal kayak gitu di Jepang mungkin sudah jadi sebuah konservasi yang benar-benar modern gitu Oh, iya. kan. Karena otomatis kan frekuensi dari benda-benda yang dibuat dari bahan alam itu kan ada kaitannya dengan frekuensi yang diterima serangga gitu kan. Misal kalau kita belajar pernah yang sekolah pengen kelelawar kan dia menggunakan gelombang ultrasonik. Malam dia kan nggak bisa melihat gitu kan untuk mendeteksi ada buah yang matang. Gelombangnya kemudian pantulannya itu yang diterima gitu kan. Yang artinya secara ilmu pengetahuan pun dari ketika kita belajar dari budaya itu bisa menjadi sebuah kayak kajian untuk yang fungsional yang di pertanian terkait dengan dulu pakai bambu karena ketika kiling itu artinya kiling itu kan di atas panjer kiling, cagaknya bambu. Artinya bambu kan bisa menjadi perantara gelombangnya. Gitu. Untuk ke tanah gitu kan. Nah, saya membayangkannya kados ngoten gitu kan. Nggih, leres. Jadi ketika membumi itu juga untuk merangsang pijat refleksi lah kalau manusia sendiri kadang-kala ada sandal refleksi yang pakai getaran itu kan. Nah, mungkin lewat getaran itu akhirnya juga itu bisa mensupport untuk aktivasi tanah gitu kan. Karena di YouTube itu juga banyak entah benar entah tidaknya gitu kan ketika mengundang cacing itu pakai getaran itu bisa. Nggih, diduduk-dudukne anu-anu. Nggih, ndamel kacang niku kan. Nah, nggih gitu kosok-kosok. Artinya dengan gelombang itu bisa mengaktifasi cacing untuk lebih maksimal di tanah gitu kan, kurang lebihnya kan kayak gitu sepertinya. Cuma belum ada kajian yang benar-benar spesifik di sana sehingga pengetahuan yang lewat budaya itu akhirnya hilang gitu. Terus Mas Andi kira-kira apa yang membuat jenengan itu mempunyai keretak? Iya. Tiba-tiba ingin melestarikan bambu itu tadi apa mungkin ke awalnya itu gara-gara bojone apa piye sing seneng mangan bung apa Udah ya jadi kan ya yang pertama itu mohon izin amit kayak bukan maksud untuk memberitahu nggak perlu kenapa bambu ini kan sudah dilakukan kita gunakan mulai sejak lahir sampai
wis tuwek ngoten. sampai kita meninggal. dikemudikan kan masih kan ada mulai dari lahir itu untuk memotong tali pusar itu kan adatnya itu tradisinya, kemudian untuk apa khitan, dari pelatnya itu kan sembilu kan apa Setajam sepele sembilu. ya, setajam sembilu sepele kan terus apa sampai digunakan sebagai di apa prosesi pemakaman itu ya kayak ya. Nggih. Untuk apa itu Cak? Penutupi Cagak. Iya, Untuk penutupnya. sirapnya kan sekarang sudah Iya. berganti jadi sirap kan. Ada yang sirap, ada yang masih menggunakan bambu kan gitu ya, kayak sesuai kebutuhan lah, sesuai orang-orang di situ lah. Ukur barang ya kadang-kadang kayak pringnya. Oh benar ya, iya dari Kadang bambu. untuk bandosone dulu kan juga pakai bambu. Iya, ya semakin apa alat-alat musik tradisional kayak banyak juga menggunakan bambu seperti hanya di Banyuwangi sendiri ini kan angklung bambu, panjang seperti itu kayak apa tuh patrol itu kan juga menggunakan bambu gitu kak itu kayak terus Cak, kan kita menggunakan bambu itu kan secara otomatis kan pasti ini banyak kan kita menebang bambu, kita memilih-milih bambu gitu. Tapi tanpa meregenerasi lagi ngoten. Nah, nggih, tapi kan apa ngerti iki bambu iki wis mulai entek, apa ngerti bambu iki wis Mulai mulai langka. gitu kayak nggih. Kathah sakniki nggih kathah tiyang ingkang nebangi tapi kayak Mboten mikir. Mboten mikir piye, Bu. Nggih. Kelanjutannya. Nggih, lho. nanti. Nggih. Kadang malah dimatikan. Eh, Kemarin di salah satu sumber di licin itu di sekitarnya itu kan ada barongan gitu yang mulai mengering gitu kan, yang itu benar-benar sangat disayangkan gitu kan, bukan berarti melarang gitu kan, tapi kalau kita berpikir jangka panjang terkait barongan bambu yang seharusnya di lereng. Oh, lereng. Di lerengan karena sumber mata air itu rata-rata kan keluarnya di ereng-ereng ini kan tengandap nih kan. Nah itu di sekitarnya beberapa titik itu mati gitu kan, yang otomatis kalau bambu itu kan penyubur ya kan, karena menyuplai sumber mata air enggak, bersih. selain itu kan untuk pertanian itu ada sejenis apa ya, untuk pupuk organik Iya. itu menggunakan bahan dari tanah yang ada di sekitar akar bambunya Bambu, untuk benar. indukan Iya, gitu kan. untuk kualitas tanah, untuk kualitas air, lem tanah paling tangguh. Nggih, leres. Rendah apa sebagai pemeluk tanah lah benar dari erosi masyarakat, dari erosi saluran atau untuk memperbaiki kualitas tanah juga, menyerap apa air hujan yang secara apa Efektif. intensitasnya besar gitu. Soalnya kalau misalkan kita melihat dapuran pring itu kan apa oyotnya Nggih, kokoh gitu. kokoh Nggih, Nggih. serabut sing ecek-ecek Iya kayak bisa menunjang apa ya, kayak iso nahan Abrasi, erosi. erosi. Bisa Abrasi lek laut. apa jenis tanah longsor Nggih, barang itu leres. kan ya. Nggih. Di Sungai Badeng itu kayak yang kemarin banjir itu, sempat banjir itu. Nggih. Ya, tanah-tanah yang di bantaran sungai itu ya tanah-tanah yang di atasnya ada tanaman bambu yang masih selamat. Oh, Gitu. 2017. Iya, 2017 Banjir kemarin itu. 2017 itu. berarti selamat memang yang di bawahnya yang ada bambunya. Iya, yang di Pohon-pohon bambu. ada pohon-pohon bambu itu yang Aman. 90% masih aman, masih tidak terseret banjir juga tanah-tanahnya itu. Ya kalau misalkan kita itu bisa melestarikan bambu-bambu, umpama apa tani siji so Iya. 10 pring, nah kira-kira debit airnya nggak akan berkurang. Nggih, leres. Iya, kan kita harus juga tahu bahwasannya kenapa kok ini apa daerah kita ini, kabupaten kita namanya Banyuwangi, kan tidak menutup kemungkinan jati diri kota ini adalah air juga. iya. Kan nggih Pak, anu kayak Dari air lah, kenapa air? Nah, di situ banyak sekali pohon bambu-bambu. nggih. Tapi terlepas dari itu, dari nilai ekonomis itu sebenarnya ada kayak, karena sebenarnya itu Deddy Mulyadi kan sempat gitu kan, sekian hektar bambu ditebangi secara liar itu beliau marah gitu kan, karena sebenarnya kalau seandainya kita bisa, malah kemarin di daerah mana itu ya ada bikin kayaan kayak, kan ada itu yang sirap buatan yang dipres itu, Oke. itu pakai bambu. Oh, Kemarin saya tahu di medsos itu di press pakai bambu gitu kan, sehingga itu kayaknya lebih kuat gitu kan, karena untuk cor juga bagus sebenarnya, cor. untuk tulangan cor gitu kan. Kalau pengen kan kadang yang duwe yang bisa tuku wesi kan mesti gawe bambu gitu kan, jenis bambu tertentu gitu kan,
Selain itu kan kita kalau misalnya kita bikin itu tusuk sate kan juga pakai bambu gitu kan, yang artinya nilai ekonomisnya itu sebenarnya juga luas. Kemudian mungkin ada sekarang itu pakai selambu yang berbahan bambu itu juga ada itu kan, ya, itu ramah lingkungan banget gitu tekstil, kan. untuk kebutuhan tekstil itu PT-PT besar itu kan mulai menggarap bahan tekstil kaos itu kan dari bahan serat bambu gitu kan. Tapi memang ya di antaranya pun juga sedotan minum. Nggih leres. betul kayak terus Ramah lingkungan. tusuk gigi. Lah tusuk gigi. Sekecil itu loh kayak, iya kan? Sekecil itu. Sekecil tapi itu kan- harganya. Ya, tapi kan meskipun murah, ya, kelihatannya murah, tapi kan di mana-mana hampir Iya. ada kayak. Siapa pun kalau misalkan per orang guys siji pirangannya ewu. Iya Oke, kayak. jelas, sepakat. Kan dari bambu apa gitu kan, meskipun masih banyak gitu. Apa Ya. iki panganan-panganan golongan panganan Cina, panganan Jepang wis mlebu rene Sumpit. sumpit banget. Nah, Iya, itu kayak benar Makanan. sumpit benar kayak. Ya dari Sandi Dewi sendiri beserta kawan-kawan Art Banyuwangi itu kayak mengambil satu simpel lah dari perhiasan dunia Mas Hijau ini, ya bambu itulah kayak. Ya, itu ya bambu tutul itulah kayak, dari soal kami melakukan observasi yang sudah barong-barong bambu tutul ini yang sudah mulai langka, mulai tidak ada di beberapa tempat gitu kayak. Itu yang sudah mempunyai anak-anaknya gitu. ya sudah mulai ditebar, ada yang sudah ditanami kayak sudah bambu tutul. sudah itu kayak sudah. Loh, terus ini gini Mas Andi, kalau misalkan itu dibagikan nggih. Oke. Tapi Mas Andi sendiri mengambilnya dari mana untuk penyimpanan supaya untuk pengembangan berikut? Iya, ya ada masih kayak ada kan beberapa barongan-barongan, ya tutul itu meskipun tidak banyak dan beberapa berada di tempat-tempat tertentu gitu kayak. Itu masih bisa lah untuk kita daur bibit lagi. Kaya-kayane kene butuh lahan nih. Untuk indukan nih. Iya ya, semoga bisa barongan-barongan bambu tutul ini masih bisa terselamatkan kayak, karena juga memiliki nilai estetik yang tinggi juga kan kayak, memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga. Tinggi. Baru ngomong-ngomong kalau Rina itu enggak ada kursi bambu. Iya. karena kurang perawatan dan tidak bisa merawat, jadi bambu ini dipangan nonor. Nonor, iya. Itu kalau pernah saya sharing sama tukang gedek orang Macan Putih. Untuk ngan itu sebenarnya pakai oli. Kan karena bambu itu kan seratnya kan agak longgar gitu kan, nggak rapet gitu kan. Jadi ketika bambu berdiri itu yang paling atas dilubangi dimasukin oli atau oli campur solar itu bisa turun sendiri. Iya. Itu lebih awet gitu kan. Porsinya saya kira 9 leput. Memiliki. Jadi gini mungkin pas waktu setengah kering itu yang dimasukin solar yang ruas yang paling atas itu kan, yang otomatis dia kan akan turun perlahan seiring berjalan waktu, turun sampai bawah. Nonol sudah anti nonol itu. Gitu ya. Iya. Bisa puluhan tahun kuat nih. Nah, terus Nak Dwi, terus gimana kabarnya sekian hari ini, apakah masih ada observasi? Kemarin kalau observasi terus Kak. Kemarin itu kan sempet ke Sodong gitu kan. Sodong. Gua Sodong Grogol. Gua Sodong. Nggih, gua Sodong wisata gitu kan. Nah, nggak sengaja sih sebenarnya awalnya waktu kan diundang, dikabari sama teman-teman Pramuka Untak gitu kan. Kebetulan saya juga di awal-awal itu masih terhubung dengan teman-teman, diajak sharing gitu kan. Saya ke sana malam kan, jam berapa, jam 7 berangkat dari rumah, berarti jam 8-an sampai sana. Lewati lho kok cedek banyu iki gitu kan. Akhirnya saya langsung otomatis ini harus ketemu warga sana gitu kan. Waktu saya masuk nyari-nyari, saya kira warga sana, ternyata bukan. Akhirnya ada satu orang duduk di kursi, namanya Pak Amin. Beliau ternyata humasnya Pok Darwis gitu kan. Ngobrol sudah, sayang karena terkait konservasi itu juga tentang air, di sana juga sumbernya juga cukup banyak. Ada beberapa titik sumber yang besar gitu kan, saya sampaikan. Ternyata secara internal Pok Darwis sana juga menginginkan adanya konservasi gitu. Cuma masih kepengurusan masih baru, jadi sambil berjalannya waktu ke depan salah satu target
konservasinya itu di sana. Nah ini kemarin juga ngobrol dengan Cak Sandi ini gitu kan. Kira-kira gimana nih kalau kita join gitu kan? Karena kemarin ada perform ya, nong Jagir gitu kan. Nah itu ceritanya kelenti ya. Ya, jadi gini ya, terima kasih Cak Dwi karena sudah membantu memfasilitasi kami, juga menemukan untuk kepada kakek, kepada Radio Mandala ini kan, supaya agar bisa diketahui biar banyak yang dengar juga bahwasanya. Jadi saya kayak di Art Banyuwangi itu kayak beserta teman-teman penggiat seni itu juga melakukan pendekatan konservasi bambu ini lewat pertunjukan seni kayak. Jadi gitu. Terus kemarin juga sempat menayangkan tarian apa kira-kira itu? Itu banyak dah kayak tarian-tarian. Iya sebagai isian untuk apa ya, sisipan dari konservasi kita lah kayak, iya, untuk menarik penonton, menarik warga gitulah kayak kampanye. Seperti itu guys. Jadi kita juga meninggalkan bibit bambu tutul di sana kayak. Sekalipun itu ada satu kayak di Jagir itu ada satu barongan bambu tutul, tapi kualitasnya menurun di sana itu kayak. Entah menurunnya karena apa itu, Mas? Ya itu entah karena musim iklim kemarin yang tidak menentu itu kayak itu, karena juga sudah melakukan penebangan itu yang ngawur gitu kan kayak, mungkin itu juga pengaruh terhadap kualitas barongan bambunya tutul itu sih kayak. Jadi kemarin itu kita beserta ya Cak Dwi ini juga support kita di kayak trashbag, polybag gitu kayak, untuk kita melakukan konservasi pembibitan bambu itu kita wujudkan lah ke pertunjukan kayak gitu dengan teman-teman Art Banyuwangi ini. Selama ini apa pernah crash dengan warga tentang kaitannya dengan konservasi alam segala macam ini, pernah terjadi konflik dengan warga mboten kayak, alhamdulillahnya mboten. Selama ini mereka semua itu menerima dengan ikhlas, apa malah merasa merasa terganggu, apa memang merasa tertolong? Iya, merasa, contoh saja yang sudah kita lakukan kemarin itu kayak iya merasa tertolong sih gitu kan. Iya, wisatanya semakin jadi rame gitu kan kayak, pengunjungnya malah lebih betah kita melakukan pertunjukan itu. Reuni Art Banyuwangi itu kita mulai dari jam 9 sampai jam 2 itu masih banyak yang nonton gitu kayak pengunjungnya, sekalipun itu tidak undangan dari acara Reuni Art kita itu kayak gitu. Itu memang dibuka untuk umum ya? Dibuka untuk umum ya. Dan membeli tiket apa enggak? Apa betul? Untuk pengunjung umum tetap beli tiket kayak. Tiket maksudnya tiket masuk. Tiket masuk loket biasa ya. Untuk melihat pertunjukan ini mboten karena kita belum mengkonsep itu. Ya. Karena kita tidak mengkonsep itu, hanya sudah kita gunakan tempat ini, kita lakukan kerjasama dengan pihak pengelola Jagir dan sudah mendapatkan izin untuk kita melakukan reuni art dan pertunjukan itu kayak performing art bareng teman-teman itu. Ya alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Amin. Alhamdulillah. Ya itulah untuk mengkampanyekan itu kayak dengan lewat kesenian. Mumpung masa kampanye. Iya, kita ke pemberdayaan dan pemulihan kualitas lingkungan. Iya. Nah, dedikasi untuk kegiatan kemarin kami meninggalkan itu, ya. Meninggalkan beberapa bibit bambu tutul di sana. Bambu tutul. Meninggalkan untuk diberikan kepada orang tertentu apa ditanam? Dan untuk ditanam di sana juga kita lakukan dedikasi kegiatan kemarin itu untuk almarhum senior saya kayak almarhum pelopor ya, mungkin juga salah satu anak didiknya dari adik kakek juga. Moces. Ya, almarhum Mas Moces itu karena juga dulu teman-teman Art Banyuwangi
pelopor yang bagian senior pelopor ini kan sudah melakukan pembukaan lahan, bersih juga di wisata Jagir itu kayak gitu, pengennya bikin kegiatan perform gitu di situ kayak ngoten lah. Tapi keburu Orangnya pulang dulu. Ya jadi kita yang masih hidup ini coba kita wujudkan impian itu kayak berserta Cak Samsul. Ya, Cak Sul. Oh, Cak Sul anu tari Ya, Sinaon. nggih. ya Bersinawan itu kayak ya beliau juga di Art Banyuwangi juga Cak Sul itu kayak. Nggih. Iya. Iki awake dhewe sik anu napa kersane refreshing riyen monggo jagongan ya. Siap. Niki kalau enten anu sponsor niki.